Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kita lanjutkan ini dengan Pak Asep. Itu tadi salah satu dijelaskan oleh Pak Henry bahwa ini memang menjadi modus. Kadang-kadang pengalaman mungkin bisa berbagi Pak Asep bahwa memang disengaja diulur-ulur begitu karena ada uang di situ ya, bisa menjadi ATM oknum-oknum tertentu seperti itu, Pak. Perkara narkoba itu kan besar. Ya bahkan malam ini baru tertangkap tuh hampir triliun. Tadi malam ini baru di bandara tuh. Zaman saya aja udah mahal. Taruhan tuh patokannya tuh hakim tuh 10 miliar. Kalau nggak mati. Itu udah pasti, saya bersaksi. 99 2000 tuh patokan untuk hakim tuh 10 miliar. Apalagi sekarang. Ya, itu jelas. Zaman saya itu ngalamin sendiri saya. Silakan teman-teman saya akan jadi hakim mungkin mendengar lah ya. Taruhannya dulu. Maka kita matiin aja. Tapi kembali ke persoalan Pak Henry ya. Betul ya bahwa ada orang ngulur-ngulur upaya hukum. Dia tidak hanya upaya hukum, upaya duit. Ya, nah orang tertunda itu sengaja. Nah sekarang kalau sudah BHT, tadi saya bilang PK itu tidak menunda eksekusi, udah BHT bisa dilaksanakan putusan. Ya. Nah masalahnya apa? Nah di pidana tadi betul dikatakan Pak Henry tidak ada atasan waktu. Nah sekarang kita harus milah. Kalau atasan waktu, sebenarnya Undang-Undang Mahkamah Agung pasal 79 memungkinkan. Kalau tidak kekosongan, Mahkamah Agung bisa bikin perma. Mempercepat, seperti dulu ada kaidah pidana ya yang diturunkan nilainya. Ini juga secepatnya dengan kejadian ini tidak hanya SEMA yang tahun 2007-2014, tapi Mahkamah bikin ketentuan waktu ya, sekian dikasih batasan waktu karena hukum acara itu adalah kepastian ya. Satu itu. Kedua, nah persoalan tadi penundaan eksekusi mati sudah dipilah. Kan ada orang yang sudah mengajukan PK sekali. Nah Mahkamah Agung kan dengan PK tidak boleh lebih dari sekali. Itu bisa dieksekusi. Yang lebih parah lagi, ada orang yang sudah mengajukan gerasi ya. Nah, kalau udah mengakui minta pengampunan, kenapa nggak dieksekusi? Belum juga dieksekusi. Ya, belum. Sejauh ini ada berapa sih yang tertunda eksekusinya dan ada berapa persentasenya lah kira-kira yang sudah dieksekusi dan yang belum? Ya, kalau saya jumlah tahunnya nggak pasti. Yang tahu kan PK jaksa. Karena dulu ketika hakim hanya menerima, memeriksa, mutus. Sudah diputus mah nggak ada urusan hakim mah. Tidak perlu tahu gitu kan. Tapi kan kalau data-data di media data ini ada 100 lebih yang sudah diputus mati. Itu mayoritas narkoba. Kami aja tahun 99 2000 di Tangerang udah hampir 35 itu narkoba semua, 35 orang yang diputus mati. Nah Pak Asep sendiri kan juga berapa kali ya? Ya saya mulai 99 kita orang asing ya, 99 2000 juga mati dan terus dilanjutkan teman-teman sampai 2003, setelah itu nggak ada kan sekarang. Itu sudah ada yang dieksekusi tidak? Nggak ada juga malah dikasih gerasi. Berkurang malah? Berkurang, kasih gerasi. Kasih gerasinya kan tanpa alasan, katanya dia penyuruh, padahal yang bikin putusannya itu adalah bagian sindikat internasional, tapi dikasih gerasi. Zaman siapa ini? Ya Bapak Presiden sebelumnya. Itu kan, Olah sama Denny. Justru jadi sepanjang karir Anda ini belum yang ada eksekusi mati belum ada yang terlaksana. Belum ada sampai sudah keluar jadi hakim 15 tahun itu ya. Sekarang udah 15 tahun lah sebagai hakim. Hakimnya sudah jadi rakyat biasa, yang sudah diputus satu udah berubah hukumannya, yang sudah mati juga nggak ada yang dieksekusi. Berapa kali Anda mengeksekusi? Saya 5-6 orang, kurang apa lagi 6 orang. Nah, itu semua belum 35, belum satu pun. Kalau daftarnya pernah ada yang Narbahadur ya, Sri Lanka itu ada ya. Cuman kalau yang Indonesia beberapa itu karena ada sebagian yang sudah berubah jadi seumur hidup. Padahal mereka sindikat internasional. Justru ini, nah kalau menurut Anda usulan Pak Henry tadi itu ya agar dikeluarkan dari surat edaran MA ya? Saya kira gini, yang Pak Henry usulkan bagi mereka yang belum mengajukan PK dengan alasan PK tidak ada waktu, memang harus ada aturannya. Ya kalau DPR syukur bisa bikin undang-undang hanya parsial beberapa pasal aja, menambahkan ketentuan waktu PK itu lebih bagus. Dan hari ini dengan undang-undang seperti perintah konstitusi. Tapi kalau nggak ada, Mahkamah Agung punya kewenangan pasal 79 Undang Mahkamah Agung. Kekosongan itu bisa membuat perma. Jadi diberitahukan bahwa PK dikasih jangka waktu. Kan di perdata 80 hari, pidana juga harus ada batas waktu. Tapi kembali lagi masalah mengajukan PK berkali-kali. Kan sebenarnya sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi ya bahwa PK memang bisa lebih dari sekali begitu. Nah ini apakah keputusan Mahkamah Konstitusi ini boleh diabaikan begitu? Ya, sekali lagi. Satu, Mahkamah Agung sudah menyatakan surat edarannya 7/2014 bahwa putusan Mahkamah Agung non executable, tidak mengikat. Itu kan satu. Saya setuju dengan putusan Mahkamah Agung. Kedua, kan Undang-Undang Mahkamah Agung ini agak jauh secara akademis, mungkin saya dengan rasa hormat kepada Hakim MK, Mahkamah Agung tidak boleh bikin norma, ya. Kok PK bikin norma berkali-kali, bahkan itu ulta petita. Antasari juga nggak minta apa kaidah itu, pasal apa ketentuan itu nggak diminta, malah lahir, nggak boleh juga bikin itu malah bikin. Nah sekarang oke lah, udah jadi. Mahkamah Agung banyak peradilan banyak mengabaikan putusan MK. Misalkan perbuatan melawan hukum, material dan formil, dikorupsi, disampingan oleh orang peradilan Mahkamah Agung. Ya jajarannya. Jadi tidak mengikat ya tidak Mahkamah mengikat, Konstitusi karena itu peduli amat. Kami mengikuti aturan ini, ada beberapa pasal juga yang tidak berlaku. Tapi Hakim PN tetap mengikuti ini yang kami ikutin.
Karena jika ada kemudian yang bertentangan begitu ya antara aturan MA dengan Mahkamah Konstitusi, ini bisa diabaikan begitu saja. Lantas ada apa ini? Apa gunanya ada putusan Mahkamah Konstitusi? Betul. Nah, sekarang kan putusan konstitusi ada Mahkamah Konstitusi kan tugasnya ada 5 di Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah, ketika MK menyatakan bahwa ini tidak berlaku, kemudian oleh MA diabaikan. Nah, sekarang persoalannya itu kan sengketa antara kelembagaan. Nah, sengketa kelembagaan itu menyelesaikan MK lagi. Sekarang kan MK berkepentingan juga, masa mau diselesaikan di MK. Nah, sekarang yang penting MA mengatakan putusan MK tidak mengikat untuk pasal 268. Mau bilang apa MK? Itu berdasar hukum itu ya, belum ada yang... Ya, itu kemenangan, MA punya kewenangan untuk itu. Di samping itu undang-undang kekuasaan kehakiman belum juga dibatalkan begitu belum kan? Dibatalkan, jelas sekali lagi pasal 66, Undang-Undang Mahkamah Agung juga pasal 66, itu mengatakan, Balai Norma Kehakiman jelas, tidak ada PK di atas PK, artinya ya PK cuma sekali. Gitu. Sehingga sekarang ada semacam dualisme peraturan ini ya? Nggak ada masalah, itu kan aturan ini kan berlaku di lingkungan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung bawah peradilan militer, umum, agama, dan tun. Nah, selama MA atasannya menentukan aturannya ya di bawah ikut aturan yang nggak ada di Mahkamah Agung. Nah, ketika MK bikin tidak boleh, nah tergantung. Selama ini juga beberapa putusan MK diabaikan oleh hakim-hakim peradilan. Ya. Baik, kita harus break lagi nih. Kita lanjutkan lagi nanti pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ya, ini Pak Asep mungkin cerita lagi nih pengalaman Pak Asep selama menjadi hakim atau pengamatan pengamatan Pak Asep bahwa memang hukuman mati ini lebih banyak narkoba begitu. Ya, dari data semua itu kan yang paling banyak hukumannya narkoba. Korupsi kan nggak ada. Ya, korupsi umur hidup tertinggi juga saya dulu. Kemudian pembunuhan yang sadis. Jadi sekali lagi di Republik ini hukuman yang tertinggi adalah putusan terhadap narkoba. Yang lain 1-2 lah. Ini mayoritas tertinggi itulah narkoba. Jadi kalau orang serang mengatakan bahwa hukuman mati tidak berada, hukum kemanusiaan, saya kira itu udah basi. Itu sudah diselesaikan pertentangan di Mahkamah Konstitusi. Narkoba ini kan menyebabkan, dari katakan Pak Henry, menyebabkan kematian ribuan, jutaan. Ya. Nah sekarang kalau ini tidak dihentikan ya dengan putusan mati, saya khawatir. Ya, dengan mati aja, bayangin, ya masih banyak, apalagi nggak ada mati. Gitu kan. Ini sudah dengan mati aja, tapi nggak mati-mati nih sekarang. Malah bikin pabrik tadi kan, bikin dari anak-anaknya semua itu kan itu semua. Tidak hanya itu si Ola yang dikasih gerasi sama Bapak Presiden sebelumnya itu, baru dikasih gerasi. Dia baru kendalikan, tertangkap di Usen, kan anak buahnya itu. Ya itu kan saya bayangin. Dia baru dikasih gerasi, katanya orang tobat, tidak, malah dia mengendalikan cewek perempuan di tertangkap Usen. Katanya tinjau, sekarang Presiden udah ganti nggak ditinjau lagi kan. Tapi sudahlah, perkara narkoba ini orang udah tahu nilai uangnya sangat besar. Sudah tidak ada berhak orang misalkan atau lembaga atau LSM apapun bisa menghentikan. Tinggal sekarang Jaksa Agung berani atau tidak, itu aja kita tagih janjinya. Ya, eksekusi ada tangan pada Jaksa Agung, silahkan narkoba. Sekarang orang suka mengatakan suka dikaitkan peradilan nggak benar. Ini putusan benar kok. Kalau orang menghukum mati itu hakim pertimbangan sangat masak. Jangankan 20 tahun atau 5 tahun, hakim itu berat, sangat menjatuhkan 5 tahun aja. Apalagi mati. Jadi kalau sekarang, dan kebanyakan narkoba itu semua tertangkap tangan. Yang dihukum mati itu tertangkap tangan. Bukan karena misalkan oknum polisi, oknum jaksa, oknum hakim. Tidak. Semua tertangkap tangan itu adalah sindikat semua. Jadi kalau hakim dikatakan dalam perkara ini salah, saya kira tunjukkan perkara putusan yang diputus mati di Republik ini salah. Nggak ada. Orang suka sengkon karta bukan putusan mati 12 tahun dan 7 tahun. Di negara lain ada kan? Negara lain juga bukan narkoba, saya tunjukkan. Di negara lain adalah kalas, itu kasus politis. Jadi narkoba yang terbanyak di dunia aja, di Indonesia ada beberapa negara. Ya, dan kita berani mati. Malaysia udah berani ratusan, Singapura berani, Cina berani. Cuman sekali lagi yang mati tidak salah itu di Indonesia, saya beritahu. Tunjukkan perkara narkoba yang mati salah. Ya, ada 2 misalkan yang Sulawesi itu yang ternyata keluarga korbannya. Ya kalau keluarga yang dipulung ya pasti bela orang tuanya. Kenapa nggak ditanya korbannya? Ya satu, apa coba tunjukkan di Republik ini kepada saya mati putusan pengadilan yang salah. Memang ada beberapa, kita akui ada putusan pengadilan yang salah cara tertentu misalkan. Tapi untuk putusan mati tidak ada yang salah. Karena itu dikeluarkan dengan sudah tertangkap tangan atau sudah jelas-jelas pelakunya. Dia adalah bandar, dia sindikat, kuat sekali. Jadi tidak mungkin salah sekali lagi. Jadi kalau sekarang mereka ngalaskan PK, apa coba? Keadaan baru atau bukti baru nyebut. Bukti baru apa? Kedua, putusan saling bertentangan. Putusan nggak mungkin saling bertentangan. Putusan menyangkut dirinya sendiri, bahwa dia tertangkap. Ya. 3, kehilapan keliru. PN, PT, MA, PK kali 3. 4 kali 3, 12 hakim. Masa keliru semuanya? Tetapi kalau eksekusi meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit, misalnya kasus pembunuhan sadis dan lain, apakah mengalami masalah yang sama, penundaan eksekusi juga ini pengamatan Anda? Gini, kalau penundaan itu sekali lagi itu pasti ada sesuatu.
karena alasan hukum. Misalkan untuk PK belum mendapatkan alasan dari PK. Nah, kedua juga karena tahu di PK ini nggak ada batasan waktu. Nah, kan tadi saya bilang PK tidak menunda eksekusi, ya bisa dieksekusi. Tapi dalam praktek, sekali lagi praktek, bukan undang-undang ya, bukan norma. Nah, karena mati biasanya nunggu PK. Nah, karena tahu nunggu PK, dia tidak mengajukan PK. Artinya tidak mungkin dilaksanakan karena sambil nunggu. Nah, dia kan belum mengajukan PK kan, ada waktu bisa bikin pabrik di LP. Jadi ada sesuatu di situ. Jadi sengaja, maka saya bilang betul kata Henry tadi, kasih waktu dia. Harus ada batasan waktu, karena ini kan bertangkutan dengan kepastian hukum. Gitu, tapi sebenarnya kalau tidak ada batasan udah ada. Tapi kalau kasus lain bukan narkoba, misalnya pembunuhan sadis dan lain cepat begitu Pak eksekusinya. Ya ada kan yang cepat gitu kan, selesai juga kan. Jadi beberapa. ada lebih melihat ini masalah. Ada uangnya juga begitu ya, semakin lama semakin. Kalau misalkan gini, yang pembunuhan itu kan, yang bunuh biasanya orang karena butuh dan sebagainya kan. Kalau narkoba kan bandar, sindikat, jumlahnya triliun kan. Yang malam ini juga tangkap triliun nilainya, 800 kilo. Sekali lagi 800 kilo sabu, ya bayangin. Nilainya kan besar, pabriknya beredarnya, kalah pasar modal dengan peredaran narkoba. Nah sekarang pastinya nggak punya duit dong. Iya pastinya. Nah, oknum aparat yang memang sekali lagi maaf, bisa panen begitu ya. Tapi ini tampaknya sudah terbukti, sudah divonisnya sudah jelas, sudah benar begitu ya, vonis mati. Tinggal selanjutnya ini kuncinya ada di Jaksa Agung begitu ya Pak ya. Ya, dan sekarang juga catatan juga, jaksa itu hanya melaksanakan putusan. Jadi jangan ada alasan takut putusannya salah. Itu wewenangnya hakim. Salah benar, dia tidak boleh menilai pertimbangan hakim. Hakim yang bertanggung jawab terhadap Tuhannya. Jadi ketika kata hakim A, ya jaksa laksanakan A. Oh, jaksa itu salah. Loh, awalnya parah lagi kalau saya tanyakan, dulu Anda kok yang minta mati, kami matiin. Anda yang lebih tahu perkaranya, Anda juga bukti, kami matiin. Lalu sekarang malah kami pertanyakan, jangan-jangan salah. Lalu salah gimana? Anda yang bikin dakwa mati, tuntut mati kepada kami. Itu waktu zaman hakim saya ya. Nah, kalau menurut Anda keraguan-raguan Kejaksaan Agung ini untuk segera, karena kan kuncinya ada di Jaksa Agung ya bisa melakukan. Nah, keraguan-raguan ini lebih disebabkan karena faktor pro kontra melanggar HAM dan lain-lain, atau karena ada sesuatu lobby-lobby? Sudah diselesaikan dulu ya, bahwa sekarang eksistensi hukuman mati ya, urgensi eksistensi udah selesai oleh MK diputus. Artinya keberadaan hukum mati udah selesai adanya di Republik ini. Jadi kalau ada orang mempertentangkan hukuman mati secara akademis boleh, tapi secara yuridis sudah ada. Orang suka lupa, selalu mengandung pasal 28I. Dia nggak pernah sebelum berani menyebutkan pasal 28J ayat 2, dibatasi undang-undang. Jadi HAM tidak selalu mengatakan undang-undang. Lebih parah lagi saya buka. Ada ajas retroaktif. Ada putusan-putusan mati yang dijatuhkan sebelum lahirnya Undang-Undang Dasar 45 pasal 28I. Misalkan putusan saya 99. 28I yang HAM itu lahirnya tahun 2000, 17 Agustus. Artinya ada putusan yang nggak berlaku dong kalau melari ke sana. Tapi soal itu sudah selesai. Jadi MK tadi yang kalau kita hormati MK, yang menghormati adalah putusan mati eksistensinya, keberadaannya, dan urgensinya, kepentingannya. Udah diakui di Republik ini. Kalau kita hormati hukum ya, konstitusi mengatakan, yang menafsirkan konstitusi sekali lagi tentang hukuman mati MK. MK telah menyatakan silahkan undang-undang mengatur. Tapi boleh juga dong ada pihak-pihak yang mengabaikan keputusan silakan. MK begitu. Nah, mengabaikan keputusan MK. Nah, sekarang gini masalahnya. Yang diabaikan apa? Yang nggak diabaikan ini mah. Karena melanggar undang-undang. Narkotika, korupsi, teroris, terus pembunuhan 3438. Itu kan boleh pidana. Kita tidak mengabaikan, justru kami melaksanakan. Karena MK hanya tidak bukan MK mati ada diakui keberadaannya. Jadi kan tidak mengabaikan putusan MK. Sudah ada undang-undang. Karena itu undang-undang tidak dibatalkan oleh MK. Baik. Baik, ini kita nantikan saja ini ya. Selanjutnya apakah tetap akan menjadi permainan terus ini eksekusi mati begitu ya Pak Asep ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Asep. Dan pemirsa terima kasih juga atas perhatian Anda. Tetaplah bersama kami karena ada Berita masih akan terus berlanjut hingga pukul 11 malam nanti. Saya Rahma Sarita. Sampai jumpa. Terima kasih nih Pak.